Dan terkait dengan gempa ini kita juga akan menganalisa pemirsa pasca gempa kuat yang mengguncang NTT, aktivitas gempa susulan ini juga masih terpantau terjadi. Dan hingga 26 Agustus kemarin pemirsa BMKG itu mencatat ada sekitar 7.429 gempa susulan. Di tengah proses pemulihan, seberapa besar ancaman yang masih harus dihadapi oleh warga yang ada di sana? Untuk membahasnya kita bergabung bersama dengan pakar geologi lingkungan dan mitigasi bencana UGM, Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi, Ibu Dwi Korita. Iya, mohon maaf Ibu Dwi Korita, boleh di-unmute audionya? Mohon maaf, iya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih telah bergabung. Ibu langsung saja, ini kalau kita lihat data dari BMKG kemarin ada sekitar 7.000 lebih gempa susulan yang tercatat. Nah, apakah ada aktivitas gempa yang sampai 7.000 ini masih dikatakan dalam kondisi wajar Ibu gempa susulannya? Hal tersebut merupakan fenomena yang wajar ya. Jadi setelah gempa utama atau main shock, itu masih ada energi tersisa. Dan gempa-gempa susulan itu merupakan manifestasi dari proses deformasi kerak bumi atau batuan penyusun kerak bumi pasca gempa untuk menuju keseimbangan dengan cara melepaskan energi yang tersisa tersebut. Jadi sebetulnya karena semakin meluruh ya, apalagi hari ini nampaknya magnitudonya semakin kecil, bahkan ada yang dari BMKG itu tercatat magnitudonya mendekati 1 ya. Ini insya Allah berarti energinya sudah semakin terlepas, semakin habis, insya Allah. Ibu, tapi walaupun dikatakan semakin kesini semakin meluruh, kemarin juga tercatat ada gempa susulan yang magnitudonya tetap ada di atas 5. Bahkan sampai yang tertinggi itu 6,2 begitu Ibu. Jadi apakah masih ada potensi gempa yang magnitudonya bisa lebih besar lagi Ibu? Nah, yang potensi 6,2 itu kan dalam waktu 2 hari pertama ya. 1 atau 2 hari pertama, bukan kemarin itu ya. Artinya itu saat awal pasca gempa itu memang masih tinggi, 6,2 itu masih wajar karena itu masih awal dari pasca gempa. Namun setelah 1 minggu lebih, ini kan insya Allah tidak ada yang melompat menjadi 6 lagi kan. Itu semakin menurun. Kalau kita lihat grafiknya ya, magnitudonya memang fluktuatif. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, turun gitu ya, fluktuasi. Tapi trennya secara umum itu menurun. Dan yang 6,2 itu kalau nggak salah itu hari kedua ya, hari pertama atau kedua yang 6,2 itu. Sekarang sudah hari keberapa ini, tanggal 27 ya, dari tanggal 15. Ini kan sudah 10 hari lebih, 12 hari. Jadi semakin menurun. Demikian. Semakin menurun begitu ya Bu ya magnitudo gempa susulannya. Nah Ibu, ketika warga atau pengungsi sudah memilih untuk kembali ke rumah masing-masing tapi tetap ada juga yang bertahan di pengungsian. Ini sudah memasuki 12 hari begitu. Apa indikator yang bisa dipegang oleh masyarakat ketika mereka ingin kembali ke rumah yang bisa dikatakan dalam kondisi ini sudah dikategorikan kondusif atau sudah aman untuk kembali ke rumah Bu? Pertama, cek rumah tinggalnya. Apakah ada kerusakan yang terkena pada strukturnya, misalnya tiangnya patah atau retak yang dalam gitu ya. Jadi itu kan tiang-tiang di pojok atau kolom-kolom di pojok itu apakah mengalami kerusakan yang signifikan tadi. Jadi dikhawatirkan kalau ada gempa susulan itu bisa bergeser lagi dan bisa terjadi deformasi akhirnya runtuh. Nah, kalau kondisi seperti itu jangan kembali ke rumah tersebut. Namun saya lihat, kebetulan saya kan juga di sana ya, baru saja saya balik dari sana. Itu saya tinggal di ruangan ya, saya lihat tidak ada retakan yang berarti, tapi memang guncangannya memang saya rasakan waktu itu sempat ada yang cukup kuat ya, mungkin 5 ya. Itu tidak masalah, padahal saya ada di lantai 3. Lantai 3 itu insya Allah tidak masalah. Yang penting bangunannya masih tegak, tidak miring, dan retakannya itu mungkin hanya retakan rambut 1-2 gitu.
tidak banyak retak-retak. Kalau sudah banyak retak-retak, jangan kembali ke sana. Dan terutama saya pernah masuk di suatu kota di pinggir pantai, sepi sekali. Padahal bangunannya masih bagus. Ternyata pada mengungsi ke gunung, takut tsunami. Nah, akhirnya kami tinggal sendiri di situ. Nah, jadi sebaiknya mungkin yang masih khawatir tsunami, insya Allah kalau gempa-gempanya sudah semakin berkurang, kan ini kan tsunami sudah diakhiri ya, peringatan dini tsunami sudah diakhiri oleh BMKG 12 hari yang lalu. Sehingga insya Allah selama BMKG tidak mengeluarkan kembali peringatan dini tsunami, itu insya Allah aman dari tsunami. Demikian. Baik, Ibu, apa kemudian rekomendasi yang bisa Ibu berikan terkait dengan mitigasi yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat begitu, ataupun juga pemerintah pusat untuk kemudian bisa melakukan pemulihan terhadap warga yang terdampak gempa di NTT? Saya di lapangan juga melihat kan kerusakannya kan cukup masif ya, banyak, sehingga yang mengungsi juga banyak. Dan di sana itu saat ini dingin, Mas. Anginnya dari gurun di Australia. Dingin, saya orang yang udah dewasa aja merasa dingin. Bisa dibayangkan, saya di dalam ruangan kamar, pernah di lantai dasar, pernah dapat lantai 3, itu masih terasa dingin. Sehingga yang dikhawatirkan adalah ketahanan atau daya tahan tubuh, terutama anak-anak, lansia dan kaum yang yang lemah ya. Agar itu tadi menjadi tidak sakit bukan karena gempanya, tapi karena dalam pengungsian itu kedinginan. Jadi perlu dilengkapi fasilitas untuk mengkondisikan yang tinggal di tenda itu tidak kedinginan. Dingin sekali, Mas, itu. Terutama kalau malam hari ini. Siang pagi aja masih kadang dingin. Itu yang menurut saya prioritas, dan percepatan untuk itu segera memulihkan atau mencarikan tempat untuk mengungsi itu, kalau memang merasa, itu kan tergantung juga masyarakat ya. Kalau merasa nyaman dalam gedung, misalnya gedung sekolah yang masih baik utuh, bisa mengundang dinas PU ya. Itu kan bisa menilai apakah gedung sekolahnya ini masih aman. Nah, itu kan dalam ruangan yang tertutup, misalnya ruang kelas yang tertutup yang ditata. Kalau masyarakat merasa nyaman ya, kadang-kadang kan kalau dalam tenda itu nyamannya kan satu keluarga gitu ya, tidak campur dengan keluarga yang lain. Jadi memang ada kelebihannya, tapi itu dinginnya itu. Demikian, Mas. Oke, jadi ada beberapa poin penting sebenarnya dari diskusi kita ini. Yang pertama, dipastikan biasanya tren gempanya ini semakin lama semakin meluruh, dan kemudian kalau warga masih takut terkait dengan adanya ancaman tsunami, maka BMKG sendiri sudah mencabut terkait dengan peringatan itu. Jadi diharapkan warga tidak khawatir begitu. Terima kasih Ibu Dwi Korita telah memberikan informasinya dan juga pencerahannya bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.